Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita semua. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada sesi tutorial webinar 3 atau web 3 untuk kelas STSI 4302 kelas 58, bahwa pada pelaksanaan web kemarin kita menemui kendala pada saat praktik untuk materi inisiasi pada aktivitas belajar 11, yaitu tentang implementasi database server menggunakan MariaDB. Nah, di sini saya akan memberikan pengayaan atau materi tambahan untuk melengkapi web 3 yang kemarin terkendala. Ya, untuk saat ini saya sudah berada di terminal ya, di CentOS 9 yang saya gunakan untuk berpraktik. Sesuai dengan tahapan pada pelaksanaan web 3 kemarin, pertama-tama kita akan mencoba untuk melakukan instalasi database server menggunakan MariaDB dengan perintah atau arahan sesuai dengan yang berada di materi inisiasi 11. Kita coba untuk pertama untuk memastikan apakah MariaDB server ini sudah terinstalasi atau belum. Kita ketikkan perintah yang install MariaDB server. Kita tambahkan -y atau strip y untuk mengizinkan instalasi tanpa harus mengkonfirmasi kembali kepada kita selaku administrator. Jika sudah ada keterangan is already installed seperti ini, maka berarti paket instalasi MariaDB server sudah berhasil diinstalasi. Jika belum, nanti akan ada tahapan untuk instalasi sama seperti instalasi untuk paket-paket aplikasi sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi layanan MariaDB server ini, namun sebelumnya kita pastikan untuk service dari MariaDB server ini sudah kita start atau kita jalankan dengan menjalankan perintah systemctl start MariaDB. Nah, kalau sudah seperti ini seharusnya sudah berjalan prosesnya. Kita pastikan dulu menggunakan systemctl status MariaDB. Kita perhatikan bahwa di sini ada kategori atau ada keterangan ya, aktif atau running, yang berarti MariaDB service ini sudah berjalan, sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Maka untuk selanjutnya kita lanjutkan ke proses konfigurasi dari MariaDB server ini dengan mengetikkan perintah mysql_secure_installation. Karena ini adalah konfigurasi pertama kali, maka kita langsung enter saja untuk passwordnya. Nah, kemarin kendala di sini ya, jadi kita terkendala tidak bisa lanjut dikarenakan pada saat itu VM yang saya gunakan mungkin VM yang pernah saya pakai untuk ngulik atau konfigurasi MariaDB. Ini saya sudah lakukan penyesuaian untuk kita bisa praktik ini. Untuk selanjutnya adalah ada prompt untuk konfigurasi switch to Unix socket authentication. Nah, untuk pilihan ini kita cukup untuk ketikan no saja karena kita tidak perlu untuk tidak perlu untuk masuk ke Unix socket authentication. Ini kita ketikkan n saja. Ya. Untuk selanjutnya adalah ada perintah untuk mengganti password dari root ya. Nah, di sini kita ketikkan yes atau y. Ini kita masukkan passwordnya yang kita ingat ya, jangan sampai kita lupa. Oke, satu lagi. Nah, ini konfigurasi untuk root passwordnya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ada konfigurasi untuk remove anonymous user atau menghapus akun-akun anonim dari MariaDB server. Ini sudah jelas ya, kita hapus saja. Nah, yang berikutnya adalah ada pertanyaan untuk tidak mengizinkan akun root untuk login secara remote. Nah, ini karena memang kita namanya database server dan diakses dari remote pastinya, ini kita rekomendasikan untuk
no ya, karena kalau sampai tidak diizinkan maka kita harus terus masuk ke MariaDB servernya, kok harus konsol ke servernya. Jadi ini tidak direkomendasikan, maka kita akan pilih N atau no saja. Kemudian ada pertanyaan untuk menghapus database test ya dan akses ke dalamnya, ini kita ya saja supaya bersih ya. Nah ini untuk reload akses dari tabel-tabel, ini kita pilih ya saja. Nah ini sudah selesai. Kita sudah berhasil untuk konfigurasi awal dari MariaDB server. Ini kita bisa langsung login ya menggunakan perintah MySQL -u root /p ya. Nah ini kita masukkan password yang tadi kita konfigurasikan sebelumnya. Nah, jika sudah ada prompt seperti ini ya, MariaDB ini, berarti kita sudah masuk ke dalam database servernya. Nah, untuk kita melihat database apa saja sih yang sudah ada di dalamnya, kita ketikkan show databases. Pakai S ya, dia plural, dan jangan lupa titik koma. Jadi, kalau misalkan kita tidak mengetikkan titik koma, seperti ini contohnya, nanti dia akan ada prompt lanjutan, yang mana dia berarti belum melihat bahwa ini perintah yang kita inputkan itu sudah berakhir. Nah, jadi ini kita harus pastikan bahwa perintah ini memang sudah diketikkan dengan lengkap, itu dengan mengetikkan titik koma. Nah, setelah ada titik koma, maka dia membaca bahwa itu adalah akhir dari perintah, dan dia akan mengeksekusi perintah yang kita inputkan. Dalam hal ini adalah show databases. Nah, di sini ada 3 database existing ya, ini dan memang bawaan dari MariaDB servernya, ada Information Schema, ada MySQL, dan Performance Schema. Ini memang default ya dari dalamnya. Nah, sekarang seperti contoh pada materi inisiasi, kita akan membuat salah satu database contoh dengan nama fakultas. Ini kita inputkan saja dengan mengetikkan perintah create database. Nah, perlu diperhatikan bahwa nama database ini sesuai yang saya sampaikan pada materi TWEB 3 kemarin. Nama database itu adalah case sensitive. Jadi, ketika kita mengetikkan seperti ini, fakultas dengan huruf kecil, dengan fakultas yang huruf F-nya besar, ini dia akan membaca dengan nama database yang berbeda. Jadi dia case sensitive. Jadi kalau kita mengetikkan F-nya yang kecil, lalu kita ulang perintah yang sama dengan F yang besar, maka nanti akan ada 2 database yang sama dengan nama fakultas. Yang satu F-nya kapital atau huruf besar, dan yang satu adalah F kecil ya, dengan huruf kecil, seperti itu. Nah, ini seperti di contoh materi inisiasi, kita ketikkan yang F-nya besar saja. Nah, seperti ini. Kita eksekusi perintahnya, maka kalau sudah ada keterangan query OK, berarti kita berhasil untuk membuat database dengan nama fakultas ya. Nah, kita ingin melihat apakah nama database fakultas ini sudah terdaftar atau belum. Kita ulangi perintah show databases tadi. Nah, ini sudah ada ya. Dan betul, jadi F-nya kapital, ini sudah terdeteksi. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus. Kita coba menghapus database yang barusan kita buat, yaitu dengan mengetikkan perintah drop databases. Database saja ya, drop database fakultas titik koma. Nah, kalau sudah begini berarti sudah berhasil dihapus. Nanti kita coba lagi, ketikkan lagi perintahnya, dan ya, nama database fakultas sudah hilang dari sini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengelola suatu database, tapi kita buat ulang saja database yang tadi, yang fakultas ya. Oke, kita pastikan dulu sudah ada. Nah, sekarang kita akan menggunakan atau mengelola database fakultas ini, yaitu kita ketikkan perintah use diikuti dengan nama database-nya. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah masuk ke database yang akan kita kelola. Di sini juga sudah, tadinya none ya, tadi tidak ada di sini. Sekarang kita sudah masuk ke database fakultas. Nah, di sini kita akan membuat suatu tabel contoh ya, contoh tabel. Kalau di materi inisiasi itu nama tabelnya adalah project ya.
Nah, nama project ini kita eksekusikan perintah pembuatan tabel dengan perintah create table, lalu diikuti dengan nama tabel, misalkan di sini project, lalu kita kurung buka ya untuk mengetikkan nama kolom pada tabel tersebut beserta dengan jenis data ya, jenis data yang nanti diinputkan pada kolom tersebut. Nah, ini kita ikuti kurung buka. Ini untuk memudahkan identifikasi, ini kita bisa menggunakan enter saja. Jadi kita nanti buatkan definisi per kolomnya itu per baris saja. Nah, ini contoh ya, seperti di materi inisiasi kita punya kolom pertama namanya project underscore ID. Lalu jenis datanya adalah integer atau int. Berarti isinya nomor-nomor ya. Dan dia ada fitur auto underscore increment. Nah, auto increment ini artinya data yang diinputkan itu secara otomatis akan naik lah ya dengan sendiri. Jadi kalau kita ada data pertama itu baris 1, angkanya 1, ketika kita inputkan baris yang kedua maka dia akan secara otomatis mengisi data pada kolom project ID ini dengan angka 2 dan selanjutnya. Baik, untuk berikutnya ini pakai koma ya untuk memisahkan antara kolom. Kemudian berikutnya ada nama underscore project. Ini jenis datanya adalah varchar. Jumlah karakternya 255. Lalu ada keterangan namanya not null. Nah, not null ini artinya data yang diinputkan pada kolom tersebut tidak boleh kosong, jadi harus terisi. Lalu berikutnya ada tanggal ya, atau di sini tgl underscore mulai. Jenis datanya adalah date atau tanggal. Kemudian ada tgl underscore akhir, juga ini sama ya, date. Lalu yang berikutnya ada cost. Jenis datanya adalah desimal. Nah, di sini ada keterangan 15,2. Ini adalah, kalau yang 15 itu berarti ini kan desimal ya. Jadi nominalnya itu ada komanya. Ya kalau angka kayak semacam mata uang gitu. Jadi kalau 15 berarti di depan koma itu ada 15 digit ya. Sedangkan angka di belakang koma ada 2 digit. Seperti itu. Lalu kita tambahkan di sini juga terangan not null, berarti ini tidak boleh kosong juga. Oke, yang selanjutnya ada primary key. Primary key ini adalah menentukan kolom yang menjadi kunci ya, menjadi kunci utama dari tabel ini. Jadi ketika kita nanti akan merelasikan database atau tabel ini dengan tabel atau database yang lain, maka yang menjadi data rujukan adalah kolom yang ditentukan sebagai primary key ini. Dalam hal ini diatur yaitu project ID, dalam kurung project underscore ID. Nah, kalau sudah selesai, ini kita bisa, kalau perintah paling terakhir itu tidak usah pakai koma lagi. Itu kita bisa langsung tutup saja kurung buka yang tadi setelah nama project tadi, lalu diakhiri dengan titik koma untuk mengakhiri perintah input nama tabel tadi. Nah, jika sudah ada keterangan query oke, berarti perintah yang kita inputkan ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah betul bahwa tabel ini sudah berhasil dibuat atau belum. Kita tinggal eksekusi perintah show tables ya, plural juga kalau untuk setiap perintah show itu. Nah, ini kita sudah membuat tabel project ya, di sini berhasil. Kita sudah isikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghapus tabel project tadi? Ini ya sama seperti perintah ketika menghapus database. Menggunakan perintah drop, tapi diikuti kata table, karena kita akan menghapus tabel ya. Drop table, lalu kita hapus nama tabel yang akan kita hapus. Tapi kita sebelumnya kita tambahkan dulu untuk tadi di contoh menu materi inisiasi itu kita membuat satu tabel lagi namanya tabel 1 ya. Tapi sederhana saja.
create table, namanya adalah tabel 1. Nah, ini adalah salah satu contoh alternatif pembuatan tabel juga. Jadi kalau tadi kan enter ke bawah ya, yang ini nih. Ketika kita membuat tabel project ini kan dia ke bawah untuk kita memudahkan identifikasi tiap kolom. Ini adalah salah satu alternatif cara pembuatan tabel itu dia dengan terus diketik mendatar ya. Itu ada tabel ID, namanya misalkan tabel underscore ID, jenis datanya integer, koma, kemudian ada nama underscore tabel, ini jenisnya adalah varchar ya, varchar dengan jumlah karakter 255. Nah, ini kalau sudah kita tutup lagi kurungnya dan gunakan titik koma. Nah, ini kalau sudah query oke, berarti sudah berhasil. Kita lihat lagi, show tables lagi. Nah, sekarang sudah ada 2 tabel di database fakultas ya, ada project dan tabel 1. Sekarang kita hapus lagi database yang baru kita tabel yang baru kita buat tadi, yaitu tabel 1. Drop table tabel 1. Nah, saya ingin menguji ya, saya ingin mencoba tadi apakah betul nama tabel dan nama database itu case sensitive. Saya akan coba menghapus nama tabel 1 ini, tapi saya ingin T-nya kecil, apakah berpengaruh atau tidak gitu ya. Nah, ketika saya eksekusi dia ada error unknown table fakultas tabel 1, yang berarti dia tidak bisa mendeteksi adanya tabel dengan nama tabel 1 tapi yang T-nya kecil. Berarti betul bahwa nama database dan nama tabel itu case sensitif, di mana huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh gitu ya. Sekarang kita ubah T-nya menjadi huruf besar sesuai dengan nama yang ada dalam database. Nah, dia kalau sudah dirubah gini, query oke ya, berarti berhasil. Tinggal kita lihat saja apakah betul tabelnya sudah terhapus. Nah, ini tabel 1 sudah dihapus gitu ya. Berarti benar terbukti bahwa nama database dan nama tabel itu case sensitif ya. Baik, untuk selanjutnya kita ingin membuat user baru di database server ya. Jadi kita kan sudah pakai root nih selama ini. Nah, sekarang kita ingin melihat atau membuat user pada server database ya. Sebagai contoh di materi inisiasi itu perintahnya adalah create user menggunakan user db, lalu diidentifikasi oleh passwordnya gitu. Nah, kita akan coba ya, kita coba untuk tambahkan. Tapi sebelumnya saya ingin melihat dulu user apa saja yang sudah sekarang ada. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat di gambar 6.38 pada menu inisiasi itu ada perintah itu select user, host from mysql.user. Jadi kita ingin melihat dulu data existing user apa saja yang sudah ada di database servernya ya. Ini kita coba untuk ketikan perintahnya ya, select host, user ya, user dulu, user, host from mysql.user. Ini jangan lupa diikuti titik koma. Nah, ini adalah user yang existing ya, mariadb.sys, mysql, dan root. Kita akan tambahkan untuk user baru namanya adalah user_db dengan perintah create user. Create user diikuti dengan nama usernya ya, user_db at localhost, berarti dia menggunakan database server yang ada di sini ya, localhost. Oke. Identified by. Nah, identified by ini password ya. Identified by passwordnya apa gitu. Identified by titik koma kutip 1 p at ssw0rd, ditutup lagi oleh tanda kutip 1 lalu titik koma.
Nah, ini berhasil. Kita coba lihat lagi tadi. Nah, ini ada user DB sudah berhasil dibuat ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kalau di menu inisiasi, di materi inisiasi itu perintahnya itu kan menggunakan huruf kapital ya. Create usernya apa. Nah, khusus untuk komen atau perintah itu dia tidak ada tidak harus case sensitif ya. Jadi saya juga memasukkannya identified by-nya, lalu create usernya juga dia bisa huruf kecil. Tapi kalau untuk isi data seperti ini usernya, kemudian seperti ini password, dia harus case sensitif ya, termasuk nama tabel dan nama database. Seperti itu. Oke, ini kita sudah berhasil membuat user dengan nama user_db. Nah, sekarang kita akan coba mengubah password dari user yang baru saja kita buat tadi. Misalkan yang tadi terlalu keriting ya passwordnya, kita coba disimplifikasi saja dengan password biasa. Itu kita ubah menggunakan set karena kita mengubah isi data ya. Set password for user mana yang akan kita ubah, dalam hal ini adalah user DB gitu ya, @localhost seperti ini, sama dengan berarti kita atur passwordnya adalah apa, kurung buka. Nah, isikan dengan password yang akan kita ubah tadi. Oke, kalau sudah, tutup lagi dengan titik koma. Nah, berarti tandanya kita sudah berhasil untuk mengubah password dari user DB gitu ya. Nama usernya user DB gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus user yang baru saja kita buat menggunakan perintah drop ya. Jadi tadi drop juga namanya itu drop user, namanya apa tadi ya, user DB _db @localhost. Nah, jangan lupa ditutup kurung kutip 1 lalu titik koma. Nah, kalau sudah query oke, berarti kita sudah berhasil menghapus user DB. Tinggal kita buktikan saja menggunakan select user dan host ya tadi. Nah, ini sudah tidak ada ya, sudah hilang lagi untuk user dengan nama user DB. Nah, sekarang tahapan selanjutnya kita akan mengatur tentang backup dan restore database ya. Ini memang agak sedikit banyak ya ini, sedikit banyak. Maksudnya perintahnya agak harus teliti karena banyak perintah-perintah yang digabungkan seperti itu. Nah, untuk tahapan yang pertama kita akan membuat dulu file atau folder yang akan kita jadikan tempat backup. Seperti contoh pada modul inisiasi ini kita tambahkan window baru ya. Oke, kita buat di /srv/backup/db. Kita buat dulu min_p. Nah, min_p ini fungsinya apa? Adalah untuk jika kita ingin membuat folder dalam path tertentu atau jalur tertentu seperti ini. Nah, yang saya yakin adalah folder backup ini juga belum ada ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan -p, itu kita harus buat dulu /backupnya, baru kita bisa bikin /backup/db. Nah, dengan -p ini maka dia sudah langsung otomatis membuatkan folder di atasnya jika belum tersedia. Seperti itu. Oke. Lalu kita membuat file eksekusi. Jadi nanti kita akan membuat file script ya dalam suatu teks untuk melakukan otomatisasi backup database ya. Nah, kita bisa masuk ke folder srv-nya atau bisa langsung di luar di sini ya. Di contohnya itu menggunakan perintah nano /srv/backup.sh. Oh, ini sudah ada ya, tapi isinya ini apa mungkin yang saya yang dulu juga bisa jadi.
Nah, ini kita akan coba untuk sesuaikan ya. Kalaupun memang harusnya sih tidak ada, tapi mungkin karena ini bekas saya yang dulu juga, tidak apa-apa, tidak terlalu pengaruh. Ini tinggal kita sesuaikan. Nah, ini tadi kan kita membuatnya F-nya besar. Nah, ini di sini ada SRV backup DB fakultas. Ini harusnya sih sudah sama ya formatnya ya. Ini sudah sama. Kalau sudah dipastikan sama, berarti ini sudah aman ya. Sudah aman. Ini kalau sudah, tadi juga MDB fakultasnya kecil, atau mungkin kita coba disesuaikan saja fakultasnya F besar juga. Ini dia menggunakan format ya otomatis, nanti generate %D, %M, %Y, supaya nanti dia otomatis mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun ketika membuatkan backup database-nya. Nah, kalau sudah, ini kita keluar saja, disimpan. Berikutnya adalah kita mengubah file backup.sh dalam mode execute, yaitu menggunakan mode perintah chmod plus X ya. Plus X tadi srv backup.sh. Nah, kenapa sih? Apa yang membedakan file-file yang digunakan chmod plus X dengan yang tidak? Ini kita bisa cek mungkin ya di folder /srv ini, atau saya coba buat file lain lah misalkan ya, touch srv contoh lah, contoh.sh. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara yang filenya sudah dilakukan pengubahannya jadi executable dan yang tidak. Kalau yang executable itu dia di sini hak akses eksekusinya juga muncul ya, ada X. Hak akses eksekusinya juga sudah muncul, dan memang keterangan atau warna teksnya juga berbeda nih, hijau ya. Gitu. Kalau yang contoh.sh yang tadi kita buat terakhir itu belum ada akses untuk eksekusi ya, even bahkan untuk pemiliknya sekalipun, untuk ownernya sekalipun belum ada ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah buatkan ya untuk file backup.sh ini. Nah, nanti kita akan eksekusi perintah ini dengan kita masuk dulu saja ke srv-nya ya. Nah, masuk ke sini, direktori aktifnya, lalu kita ketikkan langsung arahkan ke backup sh-nya, atau ya kita samakan saja dengan modul /srv/backup.sh. Ini password dari database-nya ya, password dari database-nya. Nah, kita tampilkan isi direktorinya. Sepertinya tidak ada ya. Oh, ada di, saya lupa, ada di srv backup tadi ya. Srv backup db. Nah, ini. Kan ini ada yang saya pernah buat dulu. Nah, ini yang baru saja kita buat tadi. Ini ada fakultas F-nya besar ya. .sql.gz. Nah, ini berarti kita sudah berhasil untuk melakukan backup dari database ya. Seperti itu. Nah, perintah ini juga bisa dilakukan penjadwalan menggunakan fitur dengan nama cron tab. Mungkin teman-teman yang sering main Linux itu sudah familiar dengan nama cron tab. Cron tab min e. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan jenis timing ya, timernya, lalu user yang mengeksekusi, serta file apa yang akan dieksekusi. Kalau begini karena kosong ya, coba saya contohkan pakai jenis cron yang lain.
ada namanya slash etc cron tab. Nah ini untuk memperjelas ya, dia kalau di sini ada keterangannya. Jadi kalau di perintah itu kan ada bintang gitu ya, lalu ada angka juga, itu untuk apa? Nah untuk yang 5 digit pertama itu ya, atau 5 segmen pertama itu dia untuk mendefinisikan perintah tersebut untuk dieksekusi setiap menit keberapa gitu ya, setiap menit keberapa. Nah, di sini ada 0 sampai 59, berarti kalau kita eksekusinya minitnya adalah 0, berarti kita lakukan backup di setiap dimana jam itu menunjukkan menit ke 0 gitu ya. Kalau misalkan contoh aja seperti ini ya, saya coba contohkan. Kan kalau template bakunya dia begini, maaf. Nah, seperti dia 5 kali, lalu username-nya apa? Kalau dalam hal ini base ya, kalau di modulnya, lalu namanya adalah srv/backup.sh. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah kita misalkan tambahkan 0 gitu ya, berarti ini akan dieksekusi setiap dimana jam itu menunjukkan menit 0 gitu ya, atau berarti bisa jadi setiap jam seperti itu. Nah sedangkan pada contoh itu ada nolnya 2 kali ya, adanya nolnya 2 kali seperti ini. Nah maka kalau seperti ini dia menunjukkan bahwa backup dilakukan sehari sekali. Nah, kenapa sehari sekali? Dia bisa dilihat dari bagan di sini ya. Nah ini ada hour, yang kedua ini berarti hour ya, dan yang pertama ini adalah ini menit yang pertama, yang kedua ini hour. Nah berarti perintah ini dieksekusi sehari sekali karena dia dilakukan ketika jam pada server menunjukkan jam 0 lebih 0 atau jam 12 malam gitu ya. Gitu. Ini kita bisa, ini di fitur ini bisa di etc cron tab ini, atau bisa di cron tab min e tadi juga bisa. Itu untuk melakukan penjadwalan untuk perintah apapun ya, tidak hanya untuk backup database. Jadi kita kalau sudah jadi admin server, ada perintah yang harus dilakukan secara berkala, ini kita bisa inputkan di sini. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah diinputkan berarti dia timernya atau penjadwalannya, schedulingnya sudah berjalan. Seperti itu. Baik, kita kembali ke database yang tadi, ini kita keluar dulu. Nah, sekarang kita akan lakukan restore. Tadi kan sudah berhasil melakukan backup, sekarang kita lakukan restore. Ini kita pindah dulu ke directory backup db tadi ya. Nah oke. Untuk melakukan restore itu kita harus dekompres dulu ya, harus jadi ekstrak ibaratnya ya, diekstrak terhadap file backupnya, karena ini bentuknya sql.gz. Nah makanya kita sekarang harus ekstrak dulu. Kalau gz ini kita bisa gunakan perintah dengan nama gunzip ya, gunzip, lalu diikuti dengan foldernya. Nah ini kita tinggal cek saja. Nah ini, jadi dia sudah berhasil diekstrak dengan file SQL ya, file SQL. Nah untuk kita lakukan restore ke dalam DB itu kita bisa ketikkan perintah dengan sama dengan login ya, tapi nanti kita bisa kita bisa untuk eksekusikan. Nah ini kalau di contoh modul itu kan dia pakai user db ya, kebetulan tadi kita sudah delete. Ini kita coba tambahkan kembali passwordnya tadi mana. Nah ini kita pakai password yang biasa dulu sesuai dengan yang tadi sudah dirubah. Nah ini sudah ada lagi user db. Ini sebagai sekalian kita menguji ya,
Oke, sekarang kita akan tambahkan fitur restore ini menggunakan user db tadi, MySQL -u user underscore db ya, underscore db. Tadi databasenya apa namanya, fakultas ya, F-nya besar, ini kurung apa ya, siku kiri, berarti tandanya dia impor ya atau restore. Dari file apa kita arahkan saja, srv backup db. Nah ini kalau kita dia minta, nah ini yang saya tunggu tadi ya, bahwa ada notif access denied. Nah ini apa sih access denied ini? Yang berarti akun user db ini dia baru dibuat, tapi kita belum berikan hak aksesnya. Nah ini kita bisa kembali ke menu bagian L ya, ada di slide nomor berapa ini ya, saya ada tuh di slide bagian L setelah panduan drop user. Itu ada pengaturan privilege gitu ya, pengaturan privilege untuk mengatur supaya aksesnya bisa diatur. Nah ini di sini kita bisa tambahkan privilege tertentu ya, bisa create, bisa insert, bisa delete. Tapi kita untuk user db ini kita berikan hak akses apapun dengan mengetikkan perintah grant all privilege. Berarti kita memberikan semua hak akses, jadikan admin ibaratnya ya. Grant or privilege untuk siapa gitu ya, grant or privilege ini kita tujukan untuk si user db tadi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita untuk masukkan user db tadi, nah kita ketikkan perintah. Nah di sini kita bisa ketikkan perintah grant or privilege on database-nya apa. Ini kita bisa atur semua ya. Nah, kalau semua tuh pakai tanda bintang saja, titik bintang. Nah, ini tuh yang bintang yang pertama tuh database apa, yang bintang kedua tuh host mana gitu ya, atau tabel mana, tabel mana. Jadi kita berikan bebas saja. Itu siapa, adalah user db tadi. Ini add local, add localhost. Nah sekarang kita coba lagi, ulangi sekali lagi. Kita masukkan password user db-nya. Nah ini sudah berhasil ya, berarti kalau tidak ada error begini berarti proses restore dari file SQL itu sudah berhasil, seperti itu. Nah untuk praktik manajemen database server hanya sampai sini saja. Silakan rekan-rekan bisa untuk melakukan praktik mandiri ya di CentOS-nya masing-masing. Kalau ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan bisa menggunakan fitur chat dari e-learning atau bisa juga melalui grup MS Teams yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.